Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 6 UPT SD Negeri 76 Gresik yang Bapak cintai. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan ya, kesempatan untuk selalu menuntut ilmu. Alhamdulillah. Kedua kalinya sholat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya sehat dan dalam kondisi yang baik ya. Anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, sudah siapkah kalian untuk belajar pada pagi hari ini? Sudah siap? Kalau sudah siap ya, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Jadi semakin hari kita harus semakin rajin, semakin hari harus semakin baik, semakin hari harus semakin bertambah ilmunya ya. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu untuk belajar dan belajar. Tidak boleh bosan ya. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tema 1 ya. Jadi tema 1 subtema yang kedua yaitu hewan sahabatku ya. Subtema yang kedua PB yang ke-6. Jadi pembelajaran yang ke-6. Pada pembelajaran kemarin 1 minggu yang lalu kita sudah belajar banyak tentang perkembangbiakan hewan ya. Ada ovipar, ada vivipar, ovovivipar. Kita sudah belajar ya. Kemudian jenis hewan-hewan yang hidup di negara-negara ASEAN. Hewan apa saja sudah kita bahas kemarin ya. Sekarang pada pertemuan kali ini ya, kita akan membahas tentang hewan yang satu ini ya. Kalian pasti tahu ini ya. Kira-kira hewan apa ini anak-anak? Ini adalah hewan kelelawar ya. Hewan kelelawar ini memiliki indera pendengaran yang sangat baik, lebih baik daripada manusia ya. Berikut ini fakta tentang kelelawar. Jadi fakta itu bukan hoax ya. Jadi fakta itu berarti beneran ini ya. Yang pertama, kelelawar merupakan hewan mamalia. Artinya mamalia itu berarti kelelawar itu menyusui anaknya ya. Namanya mamalia ya. Kemudian yang kedua, tubuh kelelawar sangat bersih. Nah, ini fakta ini ya. Yang ketiga, pada umumnya kelelawar mempunyai 1 anak dalam 1 tahun. Jadi dalam 1 tahun itu umumnya punya 1 anak ya. Ini kelelawar ini. Kemudian yang keempat, hidupnya kelelawar itu 20-30 tahun usianya. Luar biasa ya, 20-30 tahun. Kelelawar, yang kelima, kelelawar berperan besar dalam penyebaran dan penyerbukan tanaman. Jadi kelelawar ini membantu penyerbukan ya. Penyerbukan itu ada yang sendiri, ada yang dibantu oleh hewan ya. Ada yang kena angin terjadi penyerbukan. Kalau ini ada yang dibantu hewan. Salah satunya adalah yang membantu penyerbukan tanaman itu adalah hewan kelelawar ya. Kemudian yang keenam, kotoran kelelawar yang menempel pada gua. Nah, ini kelelawar biasanya kan hidupnya di gua ya. Justru akan melestarikan ekosistem. Jadi ekosistemnya akan lestari karena pada kotoran tersebut beberapa bakteri dan organisme lain menggantungkan hidup. Jadi dari situ itu dari kotorannya itu organisme lain itu menggantungkan hidup ya. Oleh karena itu kita tidak boleh mengganggu ekosistemnya ya.
ya, tidak boleh mengganggu ekosistemnya ya. Kemudian yang ketujuh, kelelawar tidur di siang hari dan mencari makan di malam hari. Jadi kalau siang itu tidur, kalau malam hari itu mencari makan ya. Ini namanya kelelawar ya. Unik kan? Ini fakta ini ya, ini fakta ya. Ini jadi hewan yang kita kenalkan hari ini adalah kelelawar ini ya. Yang selanjutnya yaitu ada bacaan di sini ya, kita baca coba ya. Siti dan teman-temannya diundang menghadiri acara syukuran di rumah Udin. Jadi Siti dan teman-temannya itu diundang syukuran di rumahnya Udin. Ya, di sana banyak makanan. Di meja sebelah kiri ada ayam goreng, enak ya. Ada sate ayam dan ikan bakar. Jadi ada ayam, ini ikannya itu ya. Ada ayam goreng, sate ayam dan ikan bakar. Luar biasa ini, enak ya. Kemudian di meja sebelah kanan terlihat ada rendang. Selain ada ikan, ada rendang ya. Dan soto ayam. Siti dan teman-temannya bingung memilih. Jadi Siti dan teman-temannya bingung memilih ya. Semua terlihat enak ya, jelas ya. Ayam goreng enak, sate ayam enak, ikan bakar enak ya. Semuanya kelihatan enak ya. Benny ini temannya Siti ya. Benny mulai berjalan mengambil 10 tusuk sate. Karena dia menganggap ini enak ini ya. Ambil langsung 10 tusuk sate ayam. Kemudian ngambil 2 rendang dan sepotong ikan bakar. Ini Edo ya, mumpung ada kesempatan kan, sama seperti kalian ini kayaknya ya. Mumpung ada kesempatan diambil semua ya. Siti mengambil 3 tusuk sate saja. Edo mengingatkan, Edo ini temannya Siti juga ya. Edo mengingatkan Benny agar mengambil makanan secukupnya saja. Jadi Benny ini diingatkan oleh Edo. Sekarang apa pendapatmu tentang sikap Benny? Jelas. Sikap Benny ini gimana kira-kira menurut kalian? Insya Allah kalian juga sama dengan Pak Ilmi. Benny ini termasuk anak yang rakus kan ya. Karena semua makanan mengambil lebih dari cukup ya. Jadi berlebihan dalam mengambil makanan ya. Kemudian Siti ini, apa pendapat kalian tentang sikap Siti? Siti ini anaknya lebih memilih untuk mengambil secukupnya ya, karena perutnya itu muatnya 3 tusuk sate ya, 3 tusuk ya dia ambil ya secukupnya. Kemudian apa pendapatnya dengan sikap Edo? Edo ini bagus, kalau ada temannya yang mengambil berlebihan maka dia ingatkan ya. Ini sikap Edo jelas baik ya. Nah, sekarang penerapannya dalam Pancasila ya, dari cerita tadi itu kita terapkan dalam Pancasila. Apakah yang dilakukan oleh Benny sesuai dengan sila kelima? Apakah sesuai dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Apakah sudah adil Edo ini ya? Benny ya, apakah Benny ini sudah adil sila kelima ya? Apakah sudah adil Benny ini ya? Kemudian Benny melakukan pemborosan dan hal tersebut tidak baik bagi lingkungan dan keberlangsungan hidup orang banyak. Jadi nanti yang datang belakangan gak kaumanan ya, tidak kebagian. Ini namanya pemborosan, berarti tidak adil ya, berarti tidak sesuai dengan sila yang kelima dari Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemborosan yang dilakukan Benny dapat berakibat langkanya sumber hewani sebagai sumber makanan. Kalau setiap orang itu makan makanan itu berlebihan, makan ikan itu berlebihan, maka ikan itu nanti kan akan habis ya. Jadi hewan ini akan langka ya. Maka kita tidak boleh boros ya. Bersikap adil, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan, tidak boros dan tidak bergaya hidup mewah, tidak merugikan kepentingan orang lain, suka bekerja keras dan menghargai hasil karya orang lain adalah merupakan contoh penerapan sila kelima. Jadi penerapan sila kelima dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu 1. Bersikap adil,
Yang kedua, menghormati hak-hak orang lain ya. Jadi hak-hak orang lain harus kita hormati. Kalau ada orang tidur, kalau kita menyalakan televisi ya tidak boleh terlalu keras ya. Nah, itu menghormati hak orang lain ya. Suka memberi pertolongan. Jadi kalau ada temannya yang membutuhkan atau temannya yang kesusahan, kita tolong ya. Tidak boros, tidak boleh boros ya. Seperti Benny tadi, tidak boleh ya, tidak boleh boros. Tidak bergaya hidup mewah. Walaupun kita itu kaya, tidak boleh bergaya hidup mewah ya. Bergaya hidup seadanya ya. Jadi bersahaja anak-anak ya. Ya, kita tidak boleh terlalu mewah, juga tidak boleh terlalu kekurangan. Jadi secukupnya ya. Tidak merugikan kepentingan orang lain ya. Suka bekerja keras dan menghargai hasil karya orang lain. Ini anak-anak penerapan dari sila kelima Pancasila ya. Demikian dari Pak Ilmi. Mudah-mudahan pelajaran kali ini dapat kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jadilah anak yang adil, yang menghormati hak-hak orang lain, memberi pertolongan kepada orang lain, tidak boros, tidak bergaya hidup mewah, dan tidak merugikan kepentingan orang lain, serta bekerja keras ya. Kalau kalian berarti bukan bekerja keras, tapi belajar dengan sungguh-sungguh. Itu termasuk penerapan sila kelima ya. Belajar dengan sungguh-sungguh dan menghargai hasil karya orang lain ya. Mudah-mudahan kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan kalian masing-masing. Jangan lupa untuk tetap selalu belajar walaupun belajar di rumah. Semangat, tepuk semangat. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.